Halo semua, ketemu lagi nih dengan channel Pemersatu Bangsa, yaitu Enakin Aja Channel yang bikin fantasi kita terbang tinggi. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang dijamin, seru jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke cerita yang membuat pikiran bikin berfantasi. Bagian 1. Awal hubungan namaku Damar. Aku bekerja sebagai staf operasional di sebuah perusahaan logistik yang menuntut jam kerja panjang dan sering lembur. Sejak pandemi usai, beban pekerjaan semakin meningkat. Hampir setiap hari aku berangkat pagi buta dan pulang saat malam sudah larut. Semua kulakukan demi masa depan keluarga kecilku. Istriku, Ayu, dan anak kami yang baru berusia 4 tahun. Ayu adalah istri yang sabar. Setidaknya, itu yang selalu aku pikirkan. Ia mengurus rumah, anak, dan diriku dengan penuh perhatian. Tapi entah sejak kapan, aku merasa ada sesuatu yang berubah darinya. Awalnya memang tidak terlalu kentara. Ayu mulai sering ikut pengajian kecil yang diadakan di rumah tetangga kami, Bu Yati. Daripada bengong di rumah, mendingan nambah ilmu agama, Mas. Katanya waktu itu sambil tersenyum. Aku mengangguk saja. Tentu aku senang kalau istriku mendalami agama. Itu artinya keluargaku semakin terjaga. Namun sejak Ayu ikut pengajian itu, ia menjadi lebih sering keluar rumah. Kadang pagi-pagi sudah pergi, katanya ke rumah Bu Yati. Sore baru pulang, wajahnya selalu terlihat bahagia. Bahkan, anak kami kadang dititipkan ke neneknya, agar ia bisa lebih fokus dalam belajar agama. Aku masih menahan curiga. Mungkin ini cuma perasaanku saja. Tapi perubahan sikap Ayu makin jelas. Ia jadi sering termenung, memandangi HP sambil senyum-senyum. Waktu kutanya, dia bilang sedang ikut grup kajian online. Aku mulai terganggu ketika dia tak lagi tidur seranjang denganku. Aku lagi banyak pikiran, Mas. Mau muhasabah diri dulu, katanya waktu aku coba memeluknya malam itu. Ia memutar badan, lalu membelakangiku. Malam-malam dia bangun, katanya untuk tahajud. Tapi kadang aku mendengar suara kecil dari ruang tamu. Suara dia bicara. Suara tawa yang ditahan. Saat aku intip dari sela pintu kamar, kulihat cahayanya berasal dari ponsel yang sedang dia pegang. Dia duduk bersila, bersandar di tembok dan tertawa kecil. Wajahnya bersinar. Aku mendekat perlahan. Video call, tanyaku pelan dari belakang. Ayu terkejut. Mas, kagetin aja. Ini kajian malam. Ada sesi tanya jawab, katanya sambil buru-buru menutup HP-nya. Aku melihat sekilas nama yang tertera di layar sebelum ditutup. Ustaz Rijal. Nama itu terasa asing. Mau ikut dengerin? Tawarnya sambil tersenyum. Aku menggeleng. Sudah malam, besok aku kerja pagi. Aku kembali ke kamar. Tapi otakku tidak bisa diam. Kenapa dia harus video call sendiri dengan ustaz itu? Kenapa dia selalu tampak bahagia setiap kali selesai pengajian? Dan kenapa aku merasa istriku yang dulu semakin menjauh? Suatu sore, saat aku pulang lebih awal dari kantor, aku melihat sepeda motor asing terparkir di depan rumah Bu Yati. Seorang pria muda, berjenggot rapi, memakai gamis putih dan peci, duduk di ruang tamu. Ayu duduk tak jauh darinya. Mereka tampak berbicara serius, tapi wajah Ayu tersenyum menatap pria itu seperti anak kecil yang menemukan panutannya. Aku tidak masuk. Aku hanya berdiri diam di pagar. Jantungku berdetak cepat. Lalu, seperti sebuah firasat yang aneh, pria itu menoleh ke arahku. Tatapan kami bertemu. Tapi yang membuatku merinding adalah dia tidak menunjukkan rasa terkejut. Dia justru tersenyum, seolah tahu aku sedang memperhatikannya. Dan itulah pertama kalinya aku melihat wajah Ustaz Rijal. Wajah yang terlalu muda untuk disebut ustaz. Wajah yang terlalu tenang, seolah menyimpan sesuatu. Dan di saat itulah, aku mulai menyadari, aku mungkin sedang kehilangan istriku. Perlahan, tanpa suara, tapi pasti. Bagian 2, perubahan istri dan pengungkapan. Setelah pertemuan tak sengaja sore itu, aku jadi lebih gelisah dari biasanya. Senyuman Ustaz Rijal, ya, aku belum bisa menyebutnya ustaz, tanpa tanda kutip.
masih tertanam dalam pikiranku. Senyuman itu bukan senyuman seorang guru agama yang rendah hati. Itu senyuman penuh kepercayaan diri. Seperti seorang pemenang yang tahu ia sedang menguasai permainan. Sejak hari itu, aku mulai mengamati Ayu lebih saksama. Tidak dengan amarah, tapi dengan luka yang dalam. Perubahan sikapnya semakin terasa mencolok. Ia kini tak lagi banyak bicara padaku. Bahkan hal-hal sepele seperti menu makan malam pun ia putuskan sendiri tanpa bertanya. Anakku pun lebih sering diasuh neneknya. Rumah seperti hanya dihuni oleh 2 orang asing. Setiap malam, Ayu kini rutin bangun tengah malam. Ia selalu bilang sedang salat tahajud. Tapi aku tahu, tahajud itu bukan 45 menit penuh dengan gumaman pelan, tawa kecil, dan kilatan cahaya dari layar HP. Aku tahu, karena diam-diam aku mulai mencatat waktunya. Aku pasang jam alarm palsu. Aku pura-pura tidur sambil mencatat setiap pergerakannya. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Malam itu aku pura-pura tertidur lebih awal. Tapi hatiku waspada penuh. Seperti dugaan, Ayu keluar kamar saat jam menunjukkan pukul 12 lewat sedikit. Aku mengikuti pelan. Cahaya dari ruang tamu menyala. Saat aku dekati, ku dengar suara Ayu. "Ustaz, saya nggak kuat. Setiap kali Mas Damar menyentuh saya merasa bersalah. Saya hanya ingin dekat dengan orang yang membuat saya tenang. Saya bingung perasaan ini harus saya apakan." Aku menahan napas. Lalu terdengar suara laki-laki. Lembut, karismatik, tapi bagi telingaku, itu adalah suara penghancur rumah tangga. Sabar ya Ukhti Ayu. Kita tidak melakukan dosa jika hati kita tulus. Allah tahu, perasaan itu tidak bisa dipaksa. Bahkan dalam syariat, cinta itu bisa hadir di tempat yang tidak kita duga. Jika takdir menuntun kita, maka jalani saja. Aku mengepalkan tangan. Ini bukan pengajian. Ini rayuan berbungkus agama. Ini penyusupan berbalut jubah putih. Keesokan harinya, aku putuskan mengambil cuti kerja. Aku tak memberitahu Ayu. Pagi-pagi, begitu dia pergi mengaji ke rumah Bu Yati, aku langsung menuju masjid besar di kompleks sebelah. Aku cari tahu tentang sosok Ustaz Rijal. Aku tanyakan pada imam masjid, penjaga keamanan, bahkan tukang parkir. Tak ada yang mengenalnya. Aku lanjut ke rumah Bu Yati. Berpura-pura hendak menjemput Ayu. Tapi saat aku tiba, Bu Yati justru kebingungan. "Loh, Pak Damar, Ayu nggak di sini kok." Aku terdiam. Katanya setiap pagi ikut kajian di sini. Bu Yati tertawa kecil, tapi ada nada sinis di balik tawanya. Sejak 2 minggu lalu, pengajian di sini diliburkan. Ustaz Rizal katanya ada keperluan di luar kota. Tapi ya, banyak ibu-ibu masih komunikasi sama beliau via HP. Hatiku mencelos. Aku mulai berpikir lebih serius. Aku buka ponsel Ayu saat ia mandi. Di sana, ku temukan riwayat percakapan yang dihapus. Tapi satu hal yang belum sempat dia bersihkan. Folder galeri tersembunyi. Ku temukan foto dirinya mengenakan gamis putih, berpose di depan cermin, dan satu foto lagi. Foto itu membuatku gemetar. Sebuah swafoto, ia dan Rijal berdiri berdampingan. Sang ustaz menggenggam tangan Ayu. Di tempat yang tampak seperti kamar hotel. Dadaku sesak, dunia seperti runtuh. Aku langsung mencari nama Ustaz Rijal di media sosial. Tidak ada akun yang jelas, tapi lewat tagar dan pencarian mendalam, aku menemukan satu komentar di postingan grup pengajian lokal. Waspadai penipu berkedok ustaz, mengincar ibu-ibu rumah tangga lewat pengajian kecil. Namanya kadang Rijal, kadang Rido. Gaya bicara meyakinkan. Sudah ada beberapa korban. Lapor ke admin. Tanganku bergetar. Aku akhirnya menemukan akun seorang wanita bernama Lilis. Ia pernah posting tentang penipuan yang sama. Aku hubungi dia. Dan malam itu juga, kami bertemu di sebuah kafe. Dia bukan ustaz. Dia aktor gagal. Pernah kerja sebagai motivator palsu. Dia ganti-ganti nama, mengaku dai, ngaku punya pesantren. Semua palsu. Modusnya sama. Masuk ke grup pengajian kecil, incar ibu-ibu yang kesepian. Lalu, jebak secara emosi. Aku pulang malam itu dengan campuran rasa marah, takut, dan dendam.
Tapi aku tahu, ini belum saatnya meledak. Karena aku sudah punya rencana. Dan kali ini, aku akan jebak balik si Ustaz itu. Bagian 3, twist akhir and penutup. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu rumah dengan tatapan kosong. Mata Ayu berkali-kali menatapku dari dapur, ragu, seperti ingin bicara. Tapi aku pura-pura tidak peduli. Di dalam hati, aku sudah bulat. Hari ini, kebenaran harus dibuka. 2 hari sebelumnya, aku dan Lilis, korban pertama, si Ustaz Gadungan, menyusun rencana. Lilis akan memancing Rijal untuk datang ke sebuah rumah kontrakan yang memang sering dia gunakan untuk konseling spiritual pribadi. Kami sudah siapkan kamera tersembunyi, voice recorder, bahkan 2 orang saksi dari korban lain yang siap bantu. Tapi, sebelum jebakan itu dilakukan, aku harus pastikan sesuatu. Apakah Ayu sudah sejauh itu terjebak, atau masih bisa diselamatkan? Malamnya, aku pura-pura tidur lebih awal lagi. Dan seperti skenario yang sudah bisa ditebak, Ayu kembali membuka ponsel, melangkah ke ruang tamu, dan menelepon seseorang. Kali ini aku tidak menyelinap diam-diam. Aku berdiri di depan pintu kamar dan berkata tegas, "Temui dia besok, tapi jangan di belakangku. Aku akan antar kamu ke tempat itu." Ayu terperanjat, wajahnya pucat, bibirnya bergetar. "Mas, ini bukan seperti yang Mas pikir." Aku menatapnya tajam. "Kamu sudah jauh, tapi belum terlambat. Sekarang ikut aku. Besok, kita temui siapa sebenarnya Ustaz itu." Siang harinya, aku dan Ayu sampai di rumah kontrakan tempat pertemuan direncanakan. Lilis dan 2 saksi lain sudah di dalam. Kami duduk di ruang tengah. Berpura-pura sebagai pasangan suami istri yang ingin ikut pengajian pribadi. 15 menit kemudian, pintu diketuk. Masuklah Rijal. Wajahnya masih sama. Tenang, percaya diri, penuh aura alim. Ia mengenakan jubah putih bersih, tasbih tergantung di tangan. Begitu melihat Ayu, dia tersenyum. "Assalamualaikum, Ukhti." Tapi senyumnya perlahan hilang ketika dia melihat aku duduk di sebelah Ayu. Dan, "Mas Damar." "Wah, saya tidak tahu akan bertemu semua di sini." Ujarnya canggung. Aku berdiri. "Kami hanya ingin dengar langsung dari Ustaz. Ajarkan kami tentang cinta dan pengkhianatan." Rijal mulai gelisah, tapi belum sempat dia keluar, Lilis muncul dari balik pintu kamar belakang, diikuti 2 orang pria. Salah satunya mengacungkan HP. "Semua sudah kami rekam, termasuk percakapanmu dengan Ayu, dan 4 korban lain yang kamu bujuk rayu atas nama agama. Kau bukan Ustaz, kau cuma predator berpeci." Rijal panik. "Ini jebakan, kalian memfitnah saya." Lilis mendekat. "Kami sudah punya cukup bukti. Foto, voice note, dan rekaman janji-janji palsumu. Kami tidak akan lapor polisi kalau kau rekam pengakuanmu sekarang juga. Kalau tidak, kami sebar semua ini ke media." Rijal akhirnya kalah. Dengan wajah penuh tekanan, ia mengaku di depan kamera bahwa dirinya bukan ustaz, tidak pernah menempuh pendidikan agama, dan seluruh aktivitasnya adalah bagian dari manipulasi emosi untuk mendapatkan perhatian dan kepuasan pribadi. Setelah kejadian itu, aku dan Ayu tidak langsung kembali seperti semula. Kami butuh waktu, banyak luka, banyak air mata, tapi yang paling penting, Ayu sadar bahwa apa yang ia anggap cinta hanyalah jebakan dari seseorang yang memanfaatkan kelemahannya. "Aku bukan tidak cinta kamu, Mas," katanya suatu malam. "Aku cuma terlalu kesepian, dan aku malu, karena aku membiarkan seseorang yang berpura-pura suci masuk ke hidup kita." Aku mengangguk. Kita sama-sama salah, tapi kita juga bisa sama-sama bangkit. Akhirnya kami putuskan untuk menjalani konseling pernikahan. Ayu berhenti dari semua kegiatan keagamaan online, dan kami perlahan kembali membangun komunikasi. Aku juga mulai mengatur waktu kerja, memberi ruang lebih besar untuk keluarga. Dan yang paling penting, kami sepakat satu hal. Agama itu cahaya, bukan senjata. Jangan percaya pada jubah dan suara lembut. Karena seringkali, iblis menyamar sebagai orang suci. Tamat demikian,
cerita tentang kisah pemersatu bangsa jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan jika kalian mempunyai pengalaman tentang kisah pemersatu bangsa lainnya, jangan lupa komen ya. Terima kasih.